Shalom Aleichem, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat sore saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan diberikan kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara mengingat tanggal 10 besok hari Jumat adalah Jumat Agung dan kita mengenal hari wafatnya Tuhan Yesus. Maka saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 23 ayat 46, satu ayat saja. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudara, saya hari ini akan berbicara data atau fakta sejarah di luar kekristenan. Kenapa saudara saya mengatakan demikian? Karena saya berharap semua kita dapat mendengarkan bahwa ada sejarah, ada fakta-fakta, ada data-data di luar kekristenan bahwa Yesus adalah mati di atas kayu salib. Artinya Yesus mati disalibkan. Jadi tidak terbantahkan, karena memang ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus yang di kayu salib itu bukan Yesus. Tapi saya mau katakan, yang di kayu salib itu adalah Yesus. Yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Firman yang sudah disalibkan. Fakta sejarahnya di luar kekristenan, saudara. Sekali lagi saya katakan, di luar kekristenan. Yang pertama adalah saya mau ambil dari kitab Talmud Yahudi. Talmud Yahudi Sanhedrin 43 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib. Itu bunyinya dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kitab Talmud, kitab orang Yahudi. Dan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, artinya tergantung di kayu salib. Dia mengatakan seperti itu. Walaupun secara umum Talmud itu tidak mengakui ketuhanan Yesus, dan Talmud itu tidak mengakui bahwa Kristus adalah seorang Mesias yang turun ke dalam dunia ini. Nah, itu adalah data sejarah dari kitab Talmud, dan dia mengakui bahwa Yesus itu telah mati di atas kayu salib. Yang kedua, saudaraku, di luar kekristenan kita ada sejarawan Yahudi pada abad pertama yang bernama, saudara, saya catat di sini, Flavius Josephus. Flavius Josephus itu adalah orang Yahudi, sejarawan Yahudi pada abad pertama, dan dia menjadi orang Romawi. Dia menjadi orang Romawi, dia membelot ke Romawi, saudara. Tapi dia menuliskan data sejarah, fakta sejarah, bahwa dia tuliskan bahwa Yesus, orang saleh itu, telah mati pada pemerintahan Pontius Pilatus di kayu salib. Artinya begini, Yesus sudah mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati. Itu adalah sejarawan Yahudi, bukan orang Kristen pada abad pertama. Lalu pada tahun 52 Masehi, itu ada tulisan dari sejarawan Romawi. Di luar Kristen juga, sejarawan Romawi, namanya Talus. Dia menulis pada tahun 52, tenggang waktunya tidak jauh, saudara. Karena menurut data sejarah, kematian Yesus itu pada antara tahun 32 dan tahun 33. Kalau Talus, seorang Romawi, menuliskan pada tahun 52, jarak waktunya itu tidak jauh. Jarak waktunya itu dekat, saudara-saudara, yaitu sekitar 20 tahun. Artinya ada saksi sejarahnya masih hidup, bukti-buktinya masih ada, dan fakta-faktanya tidak lagi terbantahkan. Sebab itu Talus menuliskan pada tahun 32 Masehi, sebelum Paskah, ada kegelapan besar terjadi. Ada kegelapan besar yang terjadi. Ada kegelapan besar artinya persis apa yang dituliskan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan itu, sebelum Tuhan Yesus mati, bahwa ada kegelapan besar di seluruh daerah Yudea. Ada kegelapan besar di Yerusalem.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, 3 fakta ini, ada banyak fakta-fakta sejarah yang penting, ada banyak data-data sejarah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Alkitab kita mempunyai otoritas, bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang sah, dan Alkitab yang tulisan yang dituliskan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan ini adalah benar, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, bahwa firman Tuhan yang telah menjadi manusia, sang firman itu sudah disalibkan. Dan memang saudaraku, hari ini saya tidak berbicara kenapa Yesus mati di kayu salib, kenapa dia harus mati, maknanya apa kematian buat orang Kristen. Saya memang tidak berbicara ke situ, tapi saya berbicara mengenai data sejarah, fakta sejarah, bahwa ada di luar kekristenan, banyak di luar kekristenan, fakta-fakta sejarah atau fakta-fakta dari non-Kristen, bahwa apa yang dituliskan di Alkitab adalah benar. Artinya begini, Alkitab ini adalah Alkitab yang asli. Alkitab ini bukan Alkitab yang palsu. Alkitab ini adalah Alkitab yang sudah dituliskan dan diberikan kepada kita. Sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nanti tanggal 10 kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung yang akan dilayani nanti oleh Bapak Gembala. Nanti persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa melalui kematian Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur bersama dengan Tuhan Yesus. Dia sudah turun ke dalam dunia ini, dia sudah menebus kita, menebus kesalahan kita, menebus dosa kita, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Dan kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita, bersyukur di dalam hari-hari kita, bersyukur dimanapun kita ditempatkan, bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat sore, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.